pengajian di tempat kita di Indonesia. Mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah ngono kuwi otakmu bosok. Wis pengajian ora urun, ninggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat Mas Dedi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia andilo antara dilema dan galau. Karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang, ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah, dia bilang. Akhirnya saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu. Maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian, tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia, yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada banser turun dari kereta, ada yang nyuting, Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku mbaten apa matane katarak. Semoga yang ngambil gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Coba Anda bayangkan. Video itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya. Baru beberapa jam sudah ditonton 200.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen dakwah. Caranya bagaimana? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin Mas, ada survei di TikTok. Tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat politik. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2, tagar paling banyak kiai cuma 1, Gus Miftah. Artinya apa? Coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di-repost, di-share ulang. Kayak tak sandet meteng loh. Kamu nafsu sama aku ya? Coba. Sama halnya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan. Boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan
dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wong iya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat mas. Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa salah rahmat goblok berkat badokan rahmat kok berkat ini dilangi bener rahmat kok oleh berkat ini. Bapak NU Ibu Mus Kak masa mau tabui kok tabuane kok kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kan saya sering bilang, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa perkataan Anda lihat ngeyel katanya bocah iki sing bengok to ganjel to kayak gitu. Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong ria, dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di Gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia, diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih, semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Lah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti wong sambene kabeh kafir. Yo sahadat meneh kok repot. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah, Li. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang,
Ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya ngomong Gisel sopo? Aku nonton. Tak sing ngiring-ngiringi lah ya awakmu. Bukan sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal ikhlas?" Kanjeng Nabi, ikhlas niku nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, mahwal ikhlas? Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, "Ya Rob, mahwal ikhlas?" Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Mesti nggak status WA. Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofuro, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajwil. Orangnya SDSP, semok depan semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat mbak-mbak BMI, weh. Tapi ini Wil'ab, ini solehah. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak-mbak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak solehah, soleh-solehah itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu dadi api, amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan, niatnya apa? Di sini seperti apa? Guayane cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo you can see, api mas, mulus-mulus. Lawakmu yuyu. Wis lemu. Ayo ora pantes. Lho padha-padha ndelok maksiate Kang. Pilih ndi? Yo milih Taiwan kok aku kok. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Tapi tetap janda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu, tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya. Ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya. Saya itu paling nggak suka kalau orang hanya mengandalkan mbahnya dulu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, "Mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini." Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong mbah saya, mas, saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9.
Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Musad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuan Praworo, punya bapak Sultan Renggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo 18. Masya Allah. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarum Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Warsito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kuwi santrine Mbah Kuli. Kenapa saya malu menceritakan mbah saya? Mbah saya santrine Diponegoro. Lah Gus Miftah santrine lonte. Kenapa malu? Santrine purel gitu. Mangku purel. Di Taiwan ini kepiye kok yo apa? Kesangel angel itu. Kok geting aku. Saya dulu kalau awal-awal dulu kan ceritanya, kenapa toh Gus? Kan iya. Kalau tadi ngomong adab akhlak tadi. Kula sayin idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Ngomong lonte sopo kiai larang goblok kok lonte. Bali kok ning lonte iki lho. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Ria tadi itu. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku, yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kayak cangguang nggak pengajian niatnya opo, kamu nggak bisa mengira-ngira. Karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Ikhlas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri. Kesuwangel. Aja. Pokoknya wong itu jadi lawan deh. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya banyak kasus di Indonesia itu berangkat dari perempuan. Contohnya Sambo. Loh, itu kan perempuan, Pak. Awalnya wedoan itu. Makanya walaupun jenderal bintang 2, urusan perempuan kalah, Pak. Sama dengan Kiai Sak, pinter-pinter Kiai digetak bojone goblok dadak takkan dadak. Curhat matamu, curhat. Aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti itu. Lebih parah. Gak mungkin. Istri saya sama sekali gak berani dengan saya, Bu. Ya gimana saya suami setia? Kan saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Lah. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Direkam banyak kamera. Kurangan bujuku mudar. Balik menek. Jawaban Allah kepada Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, baru diberikan kepada sahabat, lanjut tabiin, tabiin, ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kita hari ini, salafus soleh sampai kita hari ini. Artinya apa? Ilmu itu berjenjang. Lah, posisi Anda di mana? Kembali ke sini. Saya punya acara dulu ngobrol bareng Gus Miftah di RCTI itu, saya tanya sama juraganya RCTI, Pak Haritanu, Anda bikin TV habis berapa? Modalnya 1 triliun, Mas.
Sekarang semua orang berpotensi punya TV dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Tapi saya pesan sama kamu, kalau mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Betul? Kayak dulu itu ada TK BMI dari Hong Kong apa Taiwan ya, yang mbak-mbak itu. Dia viral waktu itu, tapi ya mohon maaf, wis pakaiannya seksi, bengi-bengi kotangnya dibuka, hai guys, susuku gede guys. Yang menjadi persoalan mata saya pas lihat. Rezeki mbahmu rezeki. Sehingga kemudian apa? Kalau kebaikan-kebaikan itu bisa kita tampilkan di medsos, akan banyak orang penasaran dengan Islam. Saya mendengar Taiwan ini banyak orang pengen masuk Islam. Lah Anda semua ini menjadi agen Islam supaya lebih banyak yang tertarik masuk Islam. Tepuk tangan untuk BMI. Mana yang mau masuk Islam? Sini, yang mau masuk Islam sini semuanya. Tepuk tangan untuk BMI, keren ini. Oke. Ya sadar dulu sini ya. Gak apa-apa. Apa sih dulu, gak apa. Yang mau masuk Islam sini dulu. Saya terakhir mengislamkan orang Perancis. Iki urung mualaf peci ini wis NU jajal. Tambah tenang kan. Ini sing ngatekan. Berapa orang? Nganggo bahasa Jawa? 5 orang. Supaya bisa lihat kameranya, mendingan hadapnya sana aja. Hadapnya sana aja, bro. Gitu, hadapnya sana. Ayo sana. Datanya mana datanya? Datanya namanya mana? Jangan kata konvensional atau durung rupamu. Ini boleh Gosita berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Coba mic-nya mana, mic-nya masing-masing. Yang pertama, Sitian Yu. Who is you? Sitian Yu. Can you speak English? No. Jike. Use. This is you. Sitian Yu. Yes. Okay. Before Buddhism. Buddhism itu beragama Buddha. Buddhism. Your religion before. Ya sebelumnya ya agamanya Buddha, menurut aku. Ngomong Jawa iso? Jenengmu sapa, Cok? Chen Chiu Hung. Wang Sinawang, Wang Histang. Hasu Wenji. Gimana nih Hasu? Bruno Suwenji kok Hasu Wenji? Mbaknya siapa namanya yang terakhir? Novita. Oh, belum jadi datanya ya. Dicopot aja maskernya, Mas. Oh, codot wedok ngono kae. All repeat my word, okay? If I say asyhadu, you say asyhadu.
Understand? Yes. Nanti nerjemahin siapa? Oh, langsung mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan semuanya. Di sini ada 5 orang yang mau menjadi sahabat kita muslim dan muslimah, yang mereka kalau dari datanya dengan ikhlas, sadar, dan tanpa dipaksa oleh siapapun. Ini sebenarnya ada terjemahan dan tulisan bahasa Taiwan, tapi saya nggak bisa baca. Tahu saya bahasa Taiwan cuma satu, WC, Leng Taiwong. WC bahasa Taiwannya apa? Wah ini matamu, wah ini. Ya bareng-bareng dijawab bareng-bareng. Mbaknya nggak pegang mic, tapi didudukkan ya mbak ya. Yuk. Mic kayak cangkemmu Cok. Coba ini semuanya menjadi saksi atas keislaman mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, you read it. 我作证除真主外别无他神，我作证穆罕默德是真主的使者。 Alhamdulillah. You read. 我作证除真主外别无他神，我作证穆罕默德是真主的使者。 Oke, alhamdulillah. Next. 我作证除真主外别无他神，我作证穆罕默德是主的使者。 Alhamdulillah. 我作证除真主外别无他神，我作证穆罕默德是真主的使者。 Tanya, pakai bahasa Indonesia tak tentu? Bisa? Pakai bahasa Indonesia. Pegang mic-nya. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang sebanyak ini hari ini yang paling suci di antara kita adalah mereka berlima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan orang yang memeluk Islam dengan syahadat, dosa-dosanya diampuni semuanya. Dan mereka hari ini seperti karyawan SPBU, dimulai dari nol ya. Lah ini congratulations for you. Salim. Apa? Kongsi. Can you speak English? Can you speak English? Oh no. You? No. Hadiah bahasa Taiwannya apa? Liu. I will to give you all liu. Money to buy Quran, oke? Okay? Saya kasih satu orang 50 euro. Lumayan. 1 euro itu sekarang 16.000, lumayan lah 800.000. This is euro money euro. This for you. This for you. This is Liu.
Tepuk tangan untuk mereka. Please, sit down. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Semua diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nawasana bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Taiwan, daerahnya aman, bersih, terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di Taiwan, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Goblok terus. Ora kenalan saya. Ya wis mandek kondisi. Urung bayaran gitu. Dolan ning sawah atus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah idola BNI. Oke rondo sing jalodi. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok. Ana sing jomblo ning kene ra? Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten. Rumahne kuwi. Sakne. Budak Taiwan golek gawean, kerja tenanan, uang pun datang, amin. Tapi ingat jangan kebablasan, duite entek dinggo gendaan, duite entek dinggo gendaan. Mas. Pulang malu nggak pulang rindu, kerja di Taiwan jadi BMI. Aku cari uang untuk dirimu,
besok pulang mergo jalan bayi. Matane. Angel, angel. Mancing undur-undur oleh 10, mlayu ngalor kolore pedhot. Sapa sing nandur bakale ngunduh lan nandur jenenge codot. Garangan. Oh, ibu-ibu jaluk. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Terakhir iki sing jomblo-jomblo kae dikaji meneh. Tuku bawang, kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane sing disayang sholawat terakhir sing badar sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kawasan nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad. Terus ngaji nih baru ini ngaji karo wong kampung ning kene tok aku ngaji karo ngene. Namane bayarannya gede, alah raurun cerewet. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah BMI durung ijab wis wani ngeloni. Bocah sing di bocah sing iki. Matane. Wetengmu juga gede Mas Susilo. Bantet tuh perutnya kayak Gus Miftah. Wong lanang iki lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Nah, wong lanang wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik manuke. Nggak percaya. Nah, balik nih mau antara akhlak dan rahmat. Terus kayak gini. Apa nih? Orang di bojo nyanyi lagu di Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabungan matamu kok sabungan lamaran di bahan sering ngawur nanti bojo iso sabunan ku hubungannya angel kok geting aku shollu ala Nabi Muhammad. Terakhir mau kula matur napa viral lah karena prestasi bukan sensasi. Menyebarkan rahmat dengan prestasi. Coba kalau di Indonesia itu kan kadang-kadang nggak nalar dia viral Bu. Kamu nanya, mana yang viral? Makanya tadi ada mana tadi dari Kuangin yang minta ngaji tadi itu. Gus besok bisa ngaji nggak di Kuangin? Tak jawab kamu nanya. Sama halnya besok di alam kubur saya ditanya sama malaikat munkar nakir, man robbuka? Tak jawab kamu nanya. Iya belum dasar. Ono ya viral. Sekarang di Indonesia yang lagi viral apa Dok? Lato-lato.
Kuwi lato-lato itu sengaja Allah ciptakan genya ini cangkeme wong wedok tak kandhani. Jadi lah nang omah bojomu mulai ngomong, "Wah, langsung kayak ini, tek. Ora sama jawab, dolanan lato-lato, tek. Kok cenge tatap ning dase ki mau tek. Sekarang yang lagi berarti itu Fajar Set Boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sangel. Iki lho mbake melu-melu nggo kacamata ireng. Malah ke tukang pijet yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong soal rahmat dan akhlak itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu kan susah untuk dipahami kalau tidak membaca hadis. Makanya kenapa sumber hukum dalam Islam itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini khususnya bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, untuk memahami Islam sebagai rahmat, Kanjeng Nabi melengkapi dengan keterangannya di dalam hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan hadis. Karena semua sendi pernah Rasul sampaikan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada. Nah, menurut Imam Abu Dawud, jutaan hadis itu porosnya aja 4. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kalau ngomong pamer, copot. Tadai matamu, yo tanggo meneh kok. Yo ora pantes dijempol kabeh kok. Lempar Bu. Yo tekor aku. Buat dirampok $100 jaluk cincin. Lelang belangkon wae Bro. Wingi muktamar NU di Lampung, belangkon saya lelang belangkon 2 kali. Yang pertama santri asuh di Jawa Timur. Laku 200 juta. Belangkonnya Gus Miftah. Mudar ya yo Kemarin muktamar NU di Lampung saya konser amal sama band padi. Belangkon saya dibeli pengusaha dari Malang 900 juta. Tak sumbangkan untuk muktamar NU. Coba bayangkan, belangkonnya saja 900 juta. Piye sarungnya? Oh, pemenang isine. Isine belangkon yuk. Isine belangkon. Makanya kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan saya dapat penghargaan 3 dari Leprik. 1 lelang belangkon paling mahal sedunia. Nomor 2 dai yang paling konsisten istiqomah ngaji di lokalisasi 22 tahun. Dan yang ketiga apa? Ketika selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kayak tulisan Bapak tadi itu presiden para pendosa itu paling banyak di Indonesia. Dan 350 truk. Nah itu. Macam-macam. Bahkan ada yang mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Ada kata-katanya, silitmu adalah rezekiku. Ya. Makanya lah awakmu kerja ning Taiwan orang gawa rezeki kuwi golek silit wae tangannya. Ratusan jutaan hadis itu, sekian banyak hadis. Kayak kesurupan kok. Wis rampung baru guyu iki. Kita rondo itu. Nah, apa 4 hal itu? Ini yang ingin saya sampaikan supaya rahmat Islam itu nampak dan kita masuk Taiwan tidak salah tujuan dan niat, betul? Yang pertama, menurut Imam Abu Dawud, semua hadis itu muaranya hanya kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kemudian yang kedua, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mohon maaf, yang kedua ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Separuh dari kebaikan seorang muslim itu adalah
meninggalkan yang tidak penting, yang tidak manfaat. 2. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak diterima kecuali yang baik. Kita ringkas. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, aspek tujuan. Yang kedua, meninggalkan yang tidak penting, aspek manfaat. Yang keempat, soal halal haram. Yang ketiga, soal halal haram, pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya. Kowe lak ning Taiwan nglakoni patang perkara kuwi yakin selamat. Siji, soal niat. Gus, niat saya yang paling pokok apa? Niatnya siji weli. Niat golek ilmu ning Taiwan. Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang datang ke Taiwan untuk mencari ilmu, dia hitungannya fisabilillah sampai pulang. Artinya apa? Kalau sampai sesuatu terjadi pada kalian, mati umpamanya, matinya fisabilillah. Tidak ada balasan orang fisabilillah kecuali surga. Amin. Jadi nyuwun sewu, ngene iki mau niati golek ilmu wae. Duwite mesti melu. Tapi lah oleh golek duit urung mesti entuk ilmu. Yakin nih, coba niatnya dirubah. Saya campur ini rumah kupingmu. Yang rupa-rupa preman hati beriman gitu. Kayak bodine Rambo, hati ini Romeo. Waduh kalau Gus Tabot ini atletis, hatinya Teletubbies. Tak pikir mbak kan mau ngene iki nyuting aku bono ora pamer gelang. Walah yul. Jujur kursine ya Allah. Mayune yul. Kursine dijujur. Di rumahmu aku mikir. Kuwi cine rayo apa papan karambol. Aku nembe iki pengajian kan mau diatur-atur. Silau lo. Yo bisa ngene. Ngaji aja butuh sandaran, apalagi hatimu. Rasa galau le, bojomu aja ning kono ora apa-apa. Lho santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kata-kata, oke. Ciu, vodka yo vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Iya. Oke ngajuk kata-kata wae lho. Oh janda tuh. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Janda. Ya men tuh cangkem-cangkemku dhewe ngopo iki? Jadi yang pertama ingat, coba siapapun yang datang ke Taiwan jangan diniati cari uang tapi cari ilmu. Cari janda gitu. Tapi kalau kamu nikah dengan janda lebih beruntunglah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Malam pertama dikeloni wis tau. Aduh. Karena apa? Coba bahasa Nabi apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri. Berarti apa? Niatnya ngikuti dawuh Kanjeng Nabi. Uang itu pasti ngikut. Yakin. Artinya apa? Mindset orang NU itu perlu dirubah. Saya itu paling benci ada pujian sholawat yang bunyinya begini. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Ini tolong jangan dinyanyikan lagi. Sopo sing kondo rugi dunya ora dadi apa-apa? Kamu berdoanya apa? Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Betul? Apa meneh wong wedok, gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere.
Coba ibu-ibu sekarang dijawab. Anda pilih mana? Good looking apa good rekening? Dua-duanya. Makanya Gus Miftah punya quote apa? Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong komeng. Wong wedok, wah, raine nganti kaya papan tulis tak ada. Nah, artinya apa? Bukankah kemudian dikatakan begini? Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Gak mungkin agamanya baik kalau gak punya ilmu. Berarti apa? Jangan pernah lewatkan kesempatan seperti ini. Coba kalau tadi Anda lihat, mungkin selama 2 tahun majelis ini coba Anda lihat. Orang datang, umpamanya dari Kaohsiung, dari Tainan, Taichung, Taimu, itu ke sini. Di Taiwan itu yang depannya pakai Tai berapa kota? Taipei, Tainan, Taichung, Tai yang depannya Tai, Taitung. Yang saya gagal paham sendiri dengan bahasa Taiwan. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, Wan itu dalam kamus besar itu artinya apa? Yang memiliki. Contoh, hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Lah Taiwan, orang yang memiliki Iwan. Nah, oh Taiwan, orang yang tidak perawan. Ya rupamu. Kata ibu nafsu banget aku ini, wedi aku sumpah. Ya mulai aku diperkosa. Penak mbahmu. Lah aku golek wong ayu le. Aku ki sakjane Jakarta. Untuk ngimbangi kelompok Wahabi itu saya punya pengajian khusus teman-teman artis di Tower 99 MS Kilo itu. Karena kebetulan saya brand ambassador MS Kilo. Makanya glowing. Saya imbangi supaya anak-anak itu tidak terpapar paham-paham yang tidak jelas. Bukan promonya, saya mau mengatakan pengajian artis yang masuk Yurupamu. Jamaah aku sapa nduk? Aura Kasih, Nova Elisa, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya cowok-cowok, Lucinta Luna. Kata Ayu ngerangkul aku busine metu tungul. Makanya apa? Apa yang akan kamu dapatkan di sini adalah ketika ilmu sebagai prioritas, uang itu nyusul. Yakin. Maka caranya bagaimana? Maka kemudian ada caranya. Yang dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Caranya bagaimana? Lakukan yang penting, tinggalkan yang tidak penting.